Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar masalah use case, tapi karena ada beberapa kelompok yang memang pengerjaan use case-nya kurang begitu oke dan pembuatan use case diagramnya belum kita lakukan di kelas, maka dengan video ini akan kita coba buat latihan bagaimana caranya membuat use case yang baik dan benar. Untuk itu, sebelumnya kita harus refresh ke dokumen SRS sampel yang sudah dicontohkan dalam kelas. Sebenarnya di dokumen ini itu sudah ada contoh requirement yang diberikan oleh SRS sampelnya. Di sini mereka akan membuat sistem alumni yang mana nanti alumni bisa submit sepertinya untuk query, request, atau dan lain sebagainya. Kemarin tugasnya cuma sampai di functional requirement, tapi di beberapa kelompok masih ada yang belum jelas functional requirement-nya seperti apa. Sebenarnya, si use case ini harus didetailkan dari functional requirement. Apa sih functional requirement itu? Functional requirement adalah kebutuhan yang memang diperlukan untuk sistem kita mengakomodir proses bisnis yang ada. Hari ini, kita akan coba untuk mendetailkan di use case-nya dengan studi kasus perpustakaan yang lazim ya. Beberapa kelompok mungkin juga pakai perpustakaan, bisa dipakai juga, nggak ada masalah, tapi harus didetailkan. Problemnya dari use case kemarin adalah, yang ada di kelompoknya adalah, kalian tidak mengidentifikasi yang mana aktornya dan aktor bisa ngapain aja. Jadi di sini saya akan coba detailkan gimana sih caranya bikin use case, menganalisa use case itu seperti apa. Yang pertama, kita harus tahu dulu siapa aktornya atau orang yang akan berinteraksi dengan sistem kita. Si aktor ini bisa jadi nantinya apakah dia manusia ataupun bisa juga sistem. Oke? Adalah orang yang akan berinteraksi dengan sistem kita. Kita sebutnya dia sebagai aktor. Oke, saya scan dulu. Nah, dalam perpustakaan kita coba renungi, ada siapa aja sih di dalam sistem perpustakaan. Biasanya di dalam sistem perpustakaan kita pasti punya yang namanya member perpustakaan, atau kita boleh sebutnya sebagai pengunjung gitu aja. Dan pasti ada pustakawannya. Minimal ada dua ini. Dua inilah yang akan menjadi aktor dalam use case yang kita punya. Oke? Setelah kita mengidentifikasi siapa saja yang akan berinteraksi dengan sistem kita, baru kita nanti akan melangkah ke si aktor ini bisa ngapain aja. Nah, itu yang penting juga. Karena ngapain aja ini nanti akan kaitannya dengan use case yang akan kita buat. Oke, sampai sini dulu. Kita recap lagi. Aktor adalah siapa yang akan terlibat dalam sistem. Pada kasus ini adalah sistem perpustakaan. Kemudian lebih lanjut lagi, nanti aktor, semisal sistemmu akan bertindak, akan melakukan sesuatu, si aktor tidak selalu manusia. Dia juga bisa sistem. Oke. Selanjutnya, akan kita detailkan, aktor ini bisa ngapain aja sih? Nah, kita breakdown. Biasanya nih, aktor, mempunyai interaksi dengan sistem. Di sini kita punya dua aktor. Pertama, pengunjung perpustakaan. Kedua adalah pustakawan. Si pengunjung perpustakaan biasanya bisa ngapain? Biasanya bisa mendaftar sebagai member perpustakaan. Oke? Kemudian bisa mencari buku di perpustakaan. Dia bisa search. Kemudian dia bisa pinjam. Kemudian bisa mengembalikan buku di perpustakaan. Ini apa yang dia lakukan. Kemudian si pustakawan bisa ngapain? Dia bisa memanage member perpustakaan. Manage nanti ini bisa didetailkan lagi. Manage bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa mengedit, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkan buku baru. Menambahkan buku baru ini bisa jadi termasuk ke dalam manage buku. Termasuk dari bagian manage buku. Yang mana manage buku biasanya ada tambah. Operasi crowd biasa ada kurang, atau di delete, atau di
edit. Kemudian si pustakawan bisa mencatat peminjaman buku. Di sini sebenarnya kita sudah membuat atau menciptakan yang namanya use case atau apa saja yang bisa dilakukan sama aktor. Itu namanya use case. Tapi pada fase ini kita belum mendetailkan secara detail mendaftar ini nanti prosesnya seperti apa, mencari buku ini seperti prosesnya ada apa aja lagi. Nah, itu kita belum detail sehingga apa yang kita didefinisikan di sini itu yang namanya sebagai top level use case. Pada tahapan ini pun kita sudah bisa membuat use case diagramnya. Di sini kita akan coba buat langsung use case diagramnya. Kemarin saya sudah pesankan untuk menginstal aplikasi yang namanya StarUML. Kenapa kita pakai ini? Karena kita bisa pakai secara gratis meskipun dalam license yang evaluate ya, kita trial, tapi cukup fiturnya bisa kita gunakan. Oke, silakan dibuka StarUML-nya. Mau digeser. StarUML. Oke, bentar. StarUML-nya dibuka, kita create use case baru, use case diagram baru. Oke, kita ganti namanya jadi top level use case. Oke, sekarang kita masukkan pengunjung perpustakaan. Ini contoh ya, ini bisa lebih detail lagi tergantung dengan sistem yang akan kalian buat. Kita sudah tahu kita punya aktor yang namanya pengunjung perpustakaan. Kita masukkan nih, di sini di toolbox ada yang namanya actor. Actor kita masukkan ke sana. Oke, kita ganti namanya adalah pengunjung perpustakaan. Oke, actor bisa ngapain aja? Mendaftar sebagai member. Kita kasih nama use case-nya, dia bisa berarti register member. Oke, satu. Register member dia bisa cari buku di perpustakaan. Dia bisa search book. Search book-nya ini berarti nanti akan nyari di katalog. Kemudian meminjam buku. Oke, kita bikin lagi use case. Borrow books. Oke. Bisa pinjam. Bisa kembali return book. Oke. Di materi PPT sebelumnya tentang use case dan activity diagram, kita sudah tahu kalau ada hubungan yang namanya association. Association artinya adalah, ini dia, si aktor akan berinteraksi dengan use case-nya. Oleh karena itu, di dalam use case diagram ini, kita akan melakukan interaksi dengan use case register member, search book, borrow, dan return book. Sehingga kita memerlukan yang namanya association. Di sini sudah ada association, tinggal kita klik. Oke, salah, harus di drag ya. Association, drag ke register. Oke, association lagi, drag ke search. Association, drag ke borrow. Association, drag ke return. Oke, sampai tahap ini, si pengunjung perpustakaan bisa melakukan register member, search book, borrow book, sama return book. Oke, pertanyaannya adalah, apakah si pustakawan tidak bisa melakukan ini? Pada kondisi tertentu, pustakawan tetap bisa melakukan rule yang sama dengan pengunjung perpustakaan. Sehingga boleh saja kita masukkan di sini pustakawan. Oke, dia juga bisa register member,
Dia juga bisa register, dia bisa cari, oke. Dia bisa pinjam, boleh dong pinjam. Dia bisa kembalikan juga. Oke. Kemudian ada hal-hal tertentu yang pengunjung perpustakaan bisa lakukan, tapi si pustakawan, pustakawan bisa lakukan, tapi pengunjung pustakawan tidak bisa melakukan. Contohnya adalah ini, aksi yang dilakukan sama pustakawan. Kita buat aja, berarti di sini, misal kita jadikan satu, oke, berarti di sini bisa manage member. Oke, manage member. Pustakawan bisa ke sana. Oke, habis itu bisa saya ambil yang general, manage buku. Association. Kita bikin use case-nya dulu. Manage buku. Association ke sana. Kemudian di sini ada menambahkan buku baru, menambahkan add new gitu aja. Add new book. Apakah add new book termasuk dari memanage buku? Jawabannya pasti iya. Karena memanage buku termasuk menambahkan buku. Sehingga si add book ini bisa kita kasih hubungan yang namanya include. Dengan kata lain, kita melakukan manage buku, dia juga termasuk bisa menambahkan bukunya. Seperti itu. Oke. Si pustakawan bisa memanage buku. Kemudian yang terakhir adalah mencatat buku pinjaman. Log books gitu aja kita kasih namanya. Log books. Oke. Dia association, tambahkan ke sana. Oke, kemudian kita lihat di sini manage member dan register member. Lebih general yang mana? Lebih general yang manage member. Manage member pasti termasuk dari register member. Berarti kita di sini boleh ini saya hapus. Manage member juga termasuk di dalamnya ada yang namanya register member. Manage member kita juga bisa melakukan register. Supaya tidak bingung, sebenarnya ada baiknya kita pisahkan antara use case yang dipunyakan pustakawan dengan use case yang ada dimiliki dengan pengunjung perpustakaan dengan dua use case diagram yang berbeda, tapi kondisinya di sini saya tidak mau seperti itu. Saya mau pisahkan dengan subjeknya saja. Oke. Di sini bisa kita kasih oke. Berarti yang ini adalah general user, kita kelompokkan. Tapi yang bawah adalah yang ini kita kasih nama librarian user. Oke, kita pisahkan seperti ini tidak ada masalah. Tapi ada baiknya jika dipisahkan ke dalam dua diagram yang berbeda. Oke, di sini sudah selesai kita top level use case-nya. Selanjutnya, apa? Selanjutnya kita harus mendetailkan setiap use case ini supaya nanti untuk membuat diagram selanjutnya kita tidak kesusahan. Oke, lanjut.
Selanjutnya adalah kita akan mendetailkan use case. Nah, dari use case yang kita punya, kita analisis lagi. Flow-nya akan seperti apa? Flow ini akan kita tulis dalam kalimat aktif. Kemudian kita definisikan sebagai aksi dan reaksi. Contohnya di sini ada gambar user, responnya sistem seperti apa, user melakukan aksi, responnya user seperti apa, kemudian user melakukan aksi seperti apa, sistem responnya seperti apa. Kemudian ada role lagi yang harus dipatuhi untuk lebih baiknya adalah memberikan base dan alternative case. Base adalah deskripsi di mana sistem kita berjalan dengan baik, 90% pasti berjalan seperti itu, dan alternatif adalah base atau role di mana use case kita berjalan tidak sesuai dengan rencana. Oke, langsung kita breakdown aja supaya lebih mudah. Contohnya adalah ini. Kita akan mendetailkan use case yang namanya mendaftar member. Ini sudah kalimat aktif. Kita detailkan lagi deskripsinya menjadi seperti ini. Mendaftar member itu flow-nya seperti apa sih? Biasanya adalah mendaftar member, pengunjung perpustakaan mengisikan nama, email, nomor telepon, alamat, dan halaman pada halaman pendaftaran member. Kemudian, pengunjung menekan tombol daftar. Kemudian, responnya sistem seperti apa? Kita menganut respon ya, aksi dan respon. Yang atas adalah aksinya. Sistem kemudian melakukan pengecekan dengan menggunakan nama dan email. Kita detailkan ini di pendaftaran. Kenapa harus dicek? Karena dalam satu sistem tidak boleh ada member dengan email yang sama atau membernya harus unik. Kalau sudah ada tidak perlu membuat lagi. Jadi harus diunikkan. Kemudian sistem sudah selesai melakukan pengecekan, selanjutnya user akan diarahkan ke halaman katalog. Jika sudah selesai, user akan kembali ke halaman katalog buku. Untuk yang di highlight merah, ini yang namanya adalah alternative path. Jadi, jika sistem gagal atau pendaftaran gagal, maka user kembali diminta untuk mengisikan nama, email, nomor telepon, dan alamat pada halaman pendaftaran. Oke, kita analisa deskripsi ini. Untuk yang di highlight biru, ini yang namanya best path. Best path artinya adalah 90% sistem kita akan berjalan dengan flow yang normal. Tapi, kita juga harus menyiapkan satu case di mana sistem berjalan tidak normal atau ada error atau dan lain sebagainya. Harus kita handling. Itu yang namanya alternative path. Lanjutnya, untuk yang tulisan berwarna kuning, ini namanya aksinya. Kita tahu di sini ada sistem, aksi, dan reaksi. Aksi dari user akan direspon oleh sistem di tulisan yang berwarna hijau. Oke, dengan mendetailkan seperti ini, kita akan lebih mudah ketika nanti membuat activity diagram. Kita sudah tahu yang bagian user yang mana, yang bagian sistem yang mana. Activity diagram sudah dibahas di dalam pembahasan kemarin di use case dan activity diagram. Materi sudah ada di LMS. Pak, gimana caranya memasukkan ke dalam dokumen SRS? Kita lihat aja langsung. Di dokumen SRS di sini pada bagian yang bawah, di sini sudah ada brief description. Di sini kita tuliskan aja tadi kalau perpustakaan berarti di brief description atau deskripsi singkat berarti adalah oke, kita ganti use case-nya adalah mendaftar. Misal ya, registrasi member. Oke, use case-nya belum kita buat, kita del dulu. Oh, sorry, biar nggak bingung, biarkan. Brief description, deskripsinya apa? Use case ini, deskripsi secara singkat adalah pengunjung perpustakaan mendaftar sebagai member perpustakaan. Oke, ini adalah base description. Initial step by step, nah ini initial step by step bisa kita ambilkan dari
detail deskripsi yang sudah kita buat. Nah, kalau kita sudah bikin kayak gini, ini lebih mudah. Oke, mau dibuat point to point boleh, mau dibuat deskripsi kalimat seperti ini boleh. Tapi lebih mudah memang dibuat point to point untuk selanjutnya bisa kita detailkan lagi ke dalam bentuk activity diagram atau tabel aksi reaksi. Oke, kita ganti. Misal saya akan menggunakan ini, copy saja. Oke, sepertinya sudah ke copy. Kita paste ke sana, special. Sorry, kita copy. Oke, copy. Kita paste. Now step by step, paste. Oke, match destination formatting, oke. Perpustakaan mengisi nama, oke. Kalau kita mau buat step by step, berarti tinggal kita numbering kan. Oke, nomor 1. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 3 per kalimat kita pisah. Nomor 4. Oke. Ini sudah kita detailkan. Dengan catatan kita tahu nomor 4 adalah alternate path-nya. Selanjutnya, langkah terakhir tinggal kita mendetailkan di use case diagramnya. Oke, kita sudah tahu detailnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mendetailkan. Di sini kita tahu pengunjung mengisikan nama, email, nomor telepon, dan alamat pada halaman member. Oke, berarti user melakukan registrasi kan. Kita masukkan aja seperti ini. Bentuknya adalah pengunjung perpustakaan melakukan registrasi. Oke. Kemudian di sana kita melakukan pengecekan, sistem melakukan pengecekan nama dan email. Oke, pengecekan nama dan email berarti dia harus divalidatekan. Validate ini biasanya langsung termasuk pada sistem register. Ketika dia register, ketika mau di tombol, lihat, tombol daftar, secara otomatis sistem melakukan pengecekan dengan menggunakan nama dan email. Dengan seperti ini saja kita sudah bisa menggambarkan detail dari register member dengan sederhana. Misal ada tambahan yang lain mungkin bisa ditambahkan. Tapi dengan ini saya rasa cukup untuk use case register member. Detailnya bisa digambarkan sebagai register, include termasuk dari validate member. Kemudian yang belum kita bahas adalah bagaimana kalau yang exclude. Di sini kita punya use case lagi. Misal menambahkan buku. Kita tahu tadi menambahkan buku adalah termasuk dari manage buku. Manage buku ini lebih general dibandingkan dengan menambahkan buku sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Manage buku, include, add new book. Oke. Add new book. Berarti di sini pustakawan klik tambah buku, kemudian kurang N, sistem menampilkan halaman tambah buku. Pustakawan mengisi judul buku, pengarang, oke, terlalu banyak. Pengarang, tahun terbit, dan nomor ISBN. Kemudian menekan tombol tambah. Sistem menampilkan halaman katalog. Jika penambahan buku gagal, sistem menampilkan halaman tambah buku kembali. Dari ini kita bisa detailkan use case diagram seperti ini. Pertama, pustakawan melakukan tambah buku. Di tambah buku biasanya sudah termasuk ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan yang namanya search book. Search book ini bisa kita asosiasikan dengan fungsi extend. Maksudnya adalah di dalam tambah buku ini biasanya kita akan menggunakan fitur search book, di mana fitur search book ini bisa jadi waktu kita typing biasanya ada di mesin-mesin mencari gitu kan, ada suggestion-nya, ada suggestion yang muncul
menandakan kalau buku itu sudah ada atau tidak, itu kan fungsi dari search. Kalau ada berarti kita tidak perlu menambahkan. Jadi sudah selesai proses tambah buku kita. Tapi kalau tidak ada ya kita tambahkan. Sehingga search book kita bisa masukkan ke dalam tambah buku sebagai fitur opsional. Si extend ini bisa menandakan bahwa tambah buku ini ada loh fitur opsional yang namanya search. Bukan fitur utama. Tapi dia juga harus bisa memvalidasi buku sebelum buku itu ditambahkan ke dalam data katalog kita. Sehingga perlu yang namanya validate buku. Oke, selanjutnya kita tahu kalau tambah buku adalah bagian kecil dari manage buku. Sehingga tambah buku termasuk dari manage buku, sehingga asosiasinya adalah include. Tambah buku, include manage buku. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, ada satu asosiasi lagi atau hubungan yang belum kita bahas yang namanya generalisasi. Oke, generalisasi. Kita bahas dulu generalisasi sebelum kita kembali ke SRS. Di sini ada generalisasi. Generalisasi, mana ya kita cari ya generalisasi. Oke, contohnya adalah nasabah dan nasabah khusus. Apakah nasabah ini termasuk nasabah khusus ini termasuk nasabah? Jawabannya pasti iya. Sehingga nasabah khusus ini juga termasuk nasabah. Oke. Kita kembali ke use case kita. Studi kasus kita adalah perpustakaan. Kita buat aktor yang namanya member lama. Kemudian kita bikin lagi yang namanya member baru. Pertanyaannya adalah, apakah member lama dan member baru termasuk dari pengunjung perpustakaan? Jawabannya adalah iya. Sehingga kita bisa mengeneralisir bahwasannya member lama dan member baru termasuk dari pengunjung perpustakaan. Sehingga kita bisa menggunakan, oke, harus di drag ternyata, generalisasi. Oke, dia termasuk pengunjung, member lama, member baru juga termasuk pengunjung. Sehingga member lama dan member baru ini simplified-nya adalah pengunjung perpustakaan. Oke, itu dia tadi include, exclude, sama member lama, member baru. Ada beberapa resource di internet yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Salah satunya kita bisa pakai punyanya Visual Paradigm. Di link ini visualparadigm.com/guide/UML Unified Modeling Language. Ini sudah saya taruh di LMS, silahkan dipelajari. Bisa juga ke, ini dia, sebentar, umldiagram.org. Di sana ada contoh-contoh penggunaan UML diagram dan penggambarannya khususnya dengan menggunakan use case. UML macam-macam, kita baru belajar use case. Sudah ada contoh kasusnya di sini, bisa untuk dipelajari. Oke, ini nanti juga saya akan masukkan ke LMS sebagai bahan tambahan. Kalau mau advance lagi, saya sangat menyarankan untuk membaca buku yang sudah saya kasih kemarin. Saya yakin ini beberapa masih ada yang belum baca. Buku ini sangat membantu sekali untuk kita menulis use case yang baik, yaitu buku dengan judul Use Case Driven Object Modeling with UML. Masuk ke part 1 ke bagian use case modeling. Di sini ada top tip and tricks-nya untuk menulis use case. Ini dia. Ada guideline-nya, top 10 gimana sih cara nulis use case yang baik. Nah, di sini ada semua. Tolong dibaca ini bukunya. Oke. Kemudian balik lagi ke SRS, kita tadi belum meletakkan use case diagramnya. Kita sudah buat di sini. Oke, selanjutnya adalah memasangkan use case-nya. Di sini saya sudah ada, tinggal copy aja ke dokumen SRS. Kita ganti, kita del. Masukkan di situ. Nah, di sini sudah ada
use case-nya kita masukkan. Cara yang sama bisa kalian lakukan semua di setiap use case yang kalian buat. Oke, untuk itu di minggu ini silakan perbaiki use case yang sudah kalian buat. Saya mewajibkan untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan use case masing-masing. Kemarin saya masih melihat ada beberapa dokumen SRS yang mencontoh plug referensi dari internet. Ada yang dari IT Dell, kamus IT Dell, ada yang dari macam-macam. Boleh dijadikan referensi tapi tidak untuk ditiru secara persis. Itu namanya plagiarism. Kalau nanti ada yang ketahuan sampai plagiarism, saya akan berikan nilai E karena tidak ada toleransi untuk plagiarism. Lebih baik kerjaanmu sendiri meskipun tidak sempurna daripada kalian harus mencontek ya. Seperti itu. Video ini akan saya upload di berbagai tempat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau mungkin nanti bisa di kolom komentar videonya jika masih bingung. Oke. Untuk minggu ini PR-nya adalah selesaikan dulu use case-nya. Buat use case yang baik. Kemudian untuk minggu depan atau mungkin setelah ini saya akan tambahi adalah membuat activity diagramnya. Activity diagram sudah kelihatan dari apa yang sudah kita buatkan di sini. Oke. Activity diagram sudah kita sangat kelihatan dari sini, tinggal dibuatkan flow-nya, swameless diagramnya. Kita tinggal buat aja. Silahkan kalau ada yang mau langsung dilengkapi, monggo. Silahkan dilengkapi langsung dengan activity diagramnya di bawah use case ini boleh untuk sementara. Sehingga use case kita akan kelihatan. User melakukan apa, sistem melakukan respon yang apa. Oke. Jika ada pertanyaan, boleh langsung via WA atau lewat kolom komentar di video. Saya harap dalam satu kelompok bisa dapat saling membantu, entah itu nanti via online atau mungkin saling membagi tugas karena kondisinya kita masih harus kuliah secara tidak tatap muka. Tolong dibagi dengan baik pekerjaannya. Jangan sampai ada temannya yang tidak bekerja. Oke. Sekian penjelasan use case kali ini. Jika ada pertanyaan tadi langsung WA atau komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.